kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, pada hari ini kami mau mendengarkan dan belajar tentang firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap dari kami yang mendengarkan, hati kami boleh seperti tanah yang subur Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan seperti yang Kau mau. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan lidah dan bibir hamba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama Ahitofel. Ahitofel bukan suatu nama yang sering kita dengar seperti Daud dan Goliat, seperti Sakeus, bukan. Bahkan hampir kita tidak pernah dengar Ahitofel nama ini. Tapi satu nama ini benar-benar satu pelajaran yang benar-benar hari ini saya percaya Tuhan yang singkapkan kepada kita semua. Dan semoga ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita akan baca di 1 Tawarik 27 ayat 33 mengenai siapa itu Ahitofel. Ahitofel adalah penasehat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Di dalam ayat 1 Tawarik 27 ayat 33 ini diceritakan tentang siapa itu Ahitofel. Ahitofel adalah penasehat Raja Daud. Seorang raja tidak akan pernah mengangkat seseorang menjadi penasehat kalau orang itu tidak memiliki nasihat-nasihat yang luar biasa, yang menurut raja bagus, bisa memperkuat kerajaannya. Kita akan baca bagaimana sih kualitas Ahitofel pada saat dia menasehati raja. Ada di 2 Samuel 16 ayat 23. Pada waktu itu, nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ahitofel ini seorang penasehat raja, seorang yang dihormati, seorang yang dihargai, bahkan nasihatnya itu dikatakan adalah sama, bukan adalah mirip loh, adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Ini orang yang benar-benar luar biasa, yang bahkan nasihatnya dikatakan sama, bukan mirip, bukan hampir, tapi sama dengan petunjuk yang dimintakan kepada Allah. Seorang yang benar-benar luar biasa. Tetapi kita akan belajar hari ini. Seorang yang luar biasa ini akhirnya jatuh, saudara. Kita akan belajar lebih lanjut apa yang terjadi berikutnya dengan Ahitofel. Kita buka di 2 Samuel ayat 2 Samuel 15 ayat 31. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkan kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Orang yang tadinya menjadi penasehat raja Daud, yang tadinya selalu bersama-sama dengan Daud, tiba-tiba dia bermufakat mengadakan persepakatan gelap dengan Absalom. Absalom adalah anak Raja Daud yang tidak mengalami satu kepahitan dengan Daud karena peristiwa Amnon dan Tamar, dan akhirnya dia memberontak dan membuat hampir semua bangsa itu lebih mencintai Absalom daripada Daud. Dan Ahitofel, orang yang telah dipilih Raja Daud untuk menjadi penasehat, dia malah bermufakat. Sampai Raja Daud berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kiranya nasihat Ahitofel ini digagalkan. Sampai Daud dengan rendah hatinya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Karena Daud tahu siapa Ahitofel. Orang yang gak pernah gagal, nasihatnya selalu terlaksana. Sampai pada akhirnya dari cerita berikutnya kalau kita membaca 2 Samuel ini, kita sampai satu titik di mana Absalom lebih mendengar Husai, sahabat Raja Daud, di mana Husai ini dia diarahin sama Daud, cara ngomongnya begini. Husai ikutin Raja Daud karena buat Husai, Daud ini bukan cuma
seseorang yang dia kerja kepadanya, tetapi karena dia menganggap Husai ini menganggap Daud adalah sahabatnya. Bahkan firman Tuhan berkata, Husai orang Arki adalah sahabat raja. Karena Husai mendengarkan Raja Daud dan dia mendengarkan nasihat-nasihat Raja Daud untuk berkata-kata dengan Absalom, akhirnya Absalom lebih mendengarkan Husai, dan atas perkenanan Tuhan, nasihat Ahitofel digagalkan. Bagaimana dengan akhir hidup Ahitofel? Kita baca di 2 Samuel 17 ayat 23. Di 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana keledainya dan lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Seorang yang luar biasa, seorang yang seperti Ahitofel yang nasihatnya bahkan sama dengan petunjuk dari Allah. Seorang yang sudah dikatakan oleh raja penasehat raja, bahkan jatuh. Dia adalah orang yang luar biasa. Sebelum dia menggantung diri, dia mengurus urusan rumah tangganya. Coba bayangin kalau ada orang yang bahkan pada saat dia mau menggantung diri, dia ngurusin urusan rumah tangganya dulu. Berarti ini orang yang sangat bertanggung jawab. Orang yang sangat luar biasa. Pertanyaannya sekarang, kenapa Ahitofel yang luar biasa ini bisa sampai mengkhianati Daud, meninggalkan jalannya yang dalam kebenaran, dan memilih akhirnya setelah nasihatnya tidak didengarkan oleh Raja Absalom, memilih menggantung diri. Kita benar-benar perlu belajar hal ini. Kita lihat dasarnya kenapa ini terjadi. Di 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Batsyeba yang ada cerita tentang Batsyeba dan Daud, yang dimana Batsyeba berselingkuh dengan Daud. Batsyeba itu adalah binti Eliam. Binti itu artinya Batsyeba itu anaknya Eliam. Nah, yang kita perlu tahu siapa Eliam ini? Di 2 Samuel 23 ayat 34. Di sini dikatakan Elifelet anak Ahasbai orang Maka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Jadi bukan secara kebetulan ini. Batsyeba yang berselingkuh dengan Raja Daud ternyata adalah anak dari Eliam. Eliam adalah anak dari Ahitofel. Kenapa Ahitofel yang tadinya adalah penasehat raja bisa jadi pengkhianat? Kenapa? Karena ada kepahitan di dalam hatinya. Karena cucunya Daud mau menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan cucunya. Mantunya Uria sengaja ditaruh di front depan pertempuran supaya mati. Bayangkan kalau itu adalah seorang kakek. Merasakan cucunya harus kehilangan suaminya, bahkan cucunya diperlakukan seperti itu. Ahitofel merasakan pahit dalam hatinya. Walaupun firman Tuhan tidak dengan jelas mengatakan, tetapi kita bisa melihat dari silsilah keluarga mereka betapa Ahitofel merasa pahit akan peristiwa Batsyeba. Dan orang pahit ini bermufakat dengan Absalom yang merupakan orang yang pahit juga terhadap Raja Daud. Di mana Absalom pahit dengan ayahnya Raja Daud yang tidak menegakkan keadilan ketika anaknya diperlakukan tidak adil oleh Amnon.
Baik, kita sudah lihat perjalanan hidup Ahitofel. Saya tidak tahu apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari alami dalam kehidupan. Apakah pernah ada satu kepahitan di dalam hidup? Apakah itu kepada orang tua, apakah itu kepada pemimpin rohani, apakah itu kepada rekan sekerja. Tetapi satu hal kita belajar dari Ahitofel. Kepahitan tidak pernah menyelesaikan apapun. Kekecewaan, kepahitan hanya akan merusak diri sendiri. Tuhan tidak mau kita merasa pahit, Tuhan tidak mau kita merasa kecewa. Roh Kudus bisa bekerja. Belum lama ini kita mengalami memperingati Pentakosta. Pentakosta adalah suatu peristiwa di mana Roh Kudus turun. Roh Kudus bisa turun dalam hati kita dan mengambil alih hidup kita. Kalau dia bisa menemukan kita ini adalah utuh, wholeness. Dan bagaimana kita bisa wholeness dalam hidup kita? Salah satunya tidak ada kepahitan. Seorang yang ada di dalam satu kepahitan, dia tidak bisa submit menundukkan diri. Walaupun Ahitofel berada di sebelah Daud, dia tidak bisa submit terhadap Daud karena ada rasa pahit di dalam hidupnya. Seseorang yang benar-benar berkarisma, kuat, berkuasa, diurapi Tuhan, bahkan nasihatnya sama dengan petunjuk dari Allah, bisa hancur sampai menggantung diri. Mari kita saat ini firman Tuhan kita tidak panjangkan lagi. Mari kita menundukkan kepala. Kita akan berdoa. Apabila saat ini Tuhan dan Roh Kudus mengingatkan satu peristiwa tentang kepahitan yang dialami, mari kita lepaskan kepahitan itu. Mari kita submit, mari kita wholeness. Mari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya minta bagi yang menonton dan mau melepaskan rasa pahit di dalam hatinya, taruhlah tangan kalian di dada. Dan saat ini kita percaya Tuhan menjamah. Kurapata sakana yarala takana yarala tasikiaralamu. Kuratakana sakana yaralamu kurapatakana yarala tasi. Ehana yarala takana yarala tasikiaralamu. Saat ini Tuhan, kami hanya manusia biasa Tuhan, tetapi Engkau Allah yang luar biasa. Apabila ada di antara hamba-hambamu, anak-anakmu yang pernah merasakan kepahitan, kepada pemimpin rohaninya, kepada orang tuanya, kepada siapapun yang pernah otoritas yang ada di atasnya, kepada bosnya, kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Bapa, pada saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, agar Roh Kudus yang mengingatkan dan menjamah Tuhan. Tidak ada lagi kepahitan dalam hati mereka ya Bapa. Hamba berdoa agar akar kepahitan itu dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami bukanlah Ahitofel. Akhir hidup kami tidak menjadi seperti Ahitofel. Kami percaya kami adalah Husai. Kami adalah sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdiri Tuhan di sisi-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu boleh terus berbicara. Roh Kudus yang terus berbicara. Biarlah kemanisan yang daripada-Mu ada di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.